Rupa-rupanya, Sangsi mendapat hadiah kamera kecil dari Jiasu, dan dia sangat menyukainya. Di malam itu juga, Sangsi juga mendapatkan ucapan selamat tahun dari kakaknya. Rupanya itu kesempatan Sangsi untuk memberitahu kakaknya bahwa dia mungkin akan berpacaran dengan seseorang. Sangyan yang terlihat sedang sibuk mengatur bar, awalnya hanya menasihati Sangsi untuk berhati-hati. Namun, setelah kakaknya mengetahui bahwa adiknya akan berpacaran dengan seseorang yang umurnya lebih tua, sebagai kakak dia tidak bisa tenang dan langsung segera menelponnya. Teman Sangsi datang menghampirinya ketika dia terlihat sedang mencoba memakai gelang pemberian Jiasu. Di situ Sangsi juga menerima saran dari temannya itu karena merasa khawatir Jiasu hanya semangat di awalnya saja. Jadi ceritanya, untuk lebih yakin melihat usaha Jiasu benar mengejarnya, mereka akan mengujinya gitu di Movie Lovers. Di lain hari, saat Sangsi menerima pesan dari Jiasu untuk mengajaknya berkencan, temannya langsung mengetes Jiasu dengan berpura-pura sebagai Sangsi yang membalas pesannya. Jadi dia tidak langsung menerima ajakan Jiasu untuk berkencan. Namun setelah beberapa kali Jiasu terus mencoba, akhirnya Sangsi menerima ajakannya di Movie Lovers. Akan tetapi, ketika sampai pada hari tersebut, kesibukan Jiasu di kantor sepertinya menjadi alasan utama mereka gagal berkencan. Dan rupanya, hal tersebut beberapa kali terus terulang setelah mereka kembali janjian gitu di Movie Lovers. Jiasu terus beralasan bahwa ada masalah di kantornya, dan pada akhirnya mereka gagal berkencan lagi dan jarang bertemu. Karena kejadian ini, baik teman maupun Sangsi sendiri mulai meragukan perasaan Jiasu. Hingga suatu ketika, Jiasu lagi-lagi harus membatalkan janji kencannya dengan Sangsi. Namun kali ini bukan karena pekerjaan, akan tetapi dia harus pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan ayahnya yang semakin lemah setelah koma 9 tahun. Dokter menjelaskan itu semua kepada Jiasu dan menyarankan ayahnya untuk segera dioperasi. Kemudian, saat Jiasu menemani ayahnya di ruang rawat, dia mengingat kembali kejadian yang menimpa ayahnya di masa lalu. Jadi ceritanya, malam itu ayah Jiasu tidak sengaja menabrak ayah Jiang Ying. Dari kejadian itu, mungkin karena panik, ayah Jiasu bukan bertanggung jawab, malah memilih untuk kabur dan pulang ke rumah. Setelah mendengar penjelasan dari ayah Jiasu, baik ibu dan Jiasu sendiri meminta ayahnya untuk menyerahkan diri ke polisi. Tapi ternyata tidak mau gitu di Movie Lovers. Dan saat itu juga sempat terjadi saling berebut telepon ketika Jiasu akan melapor, hingga pada akhirnya ayah Jiasu terjatuh dari jendela yang cukup tinggi. Kehidupan Jiasu benar-benar berubah seketika. Ayahnya koma di rumah sakit dan kini ibunya terpaksa terus bekerja siang dan malam untuk mencari nafkah. Masa muda Jiasu dihabiskan untuk belajar sambil bekerja gitu di Movie Lovers. Penderitaannya terus berlanjut ketika ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Setelah mengunjungi ayahnya, Jiasu terlihat pulang ke rumah dengan wajah lelah, dan di situ tiba-tiba dia mendapat pesan dari Sangsi. Meski dia sangat ingin beristirahat, namun dia memilih untuk menemui Sangsi terlebih dahulu, karena dia berpikir bahwa saat itu adalah kesempatan untuk bertemu. Mengingat Jiasu sering melewatkan janjinya, tapi ternyata Sangsi cukup dewasa untuk memahami dan memakluminya sebagai bentuk dukungan. Setelah membicarakan itu, Sangsi membalikan permen kapas yang dia buat sendiri untuk Jiasu dengan mengatakan jika memakan permen kapas ini akan membuatnya bahagia. Jiasu terlihat senang dan ini adalah pertama kalinya dia mendapat dukungan yang manis dari seseorang gitu di Movie Lovers. Singkat cerita, di keesokan harinya Sangsi terkejut ketika Jiasu diam-diam datang untuk ikut serta menghadiri seminar terbuka di kampusnya. Sangsi sangat gugup ketika Jiasu terus menatapnya gitu di Movie Lovers. Apalagi jadi bahan omongan orang-orang di sekitar karena tingkah Jiasu tersebut. Karena itulah,
Sangsi tiba-tiba mengatakan mengantuk dan akan tidur sebentar. Dia memejamkan matanya, namun Jia-su paham bahwa Sangsi hanya pura-pura. Dia malah semakin mendekatkan wajahnya ke arah Sangsi sampai Jia-su mencolek pipinya. Sangsi terkejut dan menatap Jia-su dengan penuh tanya. Rupa-rupanya Sangsi malah berpikir bahwa tadi itu Jia-su menciumnya di Movila Force. Dan singkatnya, Sangsi membalas mencium Jia-su dengan malu-malu. Tapi sembari menegaskan meskipun dia membalasnya, bukan berarti dia sudah mau menerima Jia-su sebagai kekasihnya. Melihat tingkah Sangsi itu, Jia-su tersenyum dan terus menggodanya. Setelah itu, mereka berdua terlihat jalan-jalan di sekitar kampus. Mereka sempat mampir untuk melihat pertandingan basket. Di sana ada Jiang Ming dan teman-teman sekamar Sangsi juga. Ketika Jiang Ming kakinya terkilir, Jia-su diajak bermain untuk menggantikannya. Rupa-rupanya, Jia-su bermain dengan sangat baik di Movila Force. Dan disitulah Jiang Ming akhirnya mengetahui bahwa Jia-su itu bukanlah kakak Sangsi. Di lain hari, Sangsi terlihat sedang berada di asrama bersama teman-temannya. Jadi ceritanya liburan akan segera tiba. Mereka membahas tentang rencana mereka saat libur nanti. Setelah mendengar rencana teman-temannya, Sangsi pun memutuskan untuk tetap tinggal di kota dan mencari tempat magang untuk menambah pengalaman. Dia mengirim pesan kepada Sangyan untuk memberitahu tentang hal tersebut. Sebagai kakak, setelah mengetahui rencana adiknya itu, dia tidak mengizinkannya dan menyuruh Sangsi untuk tetap pulang. Tentu saja karena dia khawatir Sangsi akan menghabiskan waktunya untuk berpacaran. Singkat cerita, Sangsi datang ke kantor Jia-su tepat di jam pulang kerjanya. Dia memberi kejutan sebuah kado untuknya, bahkan menyiapkan kejutan ulang tahun untuk Jia-su di sebuah restoran. Di sana, Sangsi pergi ke dapur untuk membuat makanan tradisional yang disebut mie panjang umur. Mengetahui hal tersebut, Jia-su sangat menyukainya dan dia tetap menyantapnya dengan nikmat, meski Sangsi melarangnya karena takut rasanya tidak enak. Kemudian, Sangsi menyiapkan sebuah lilin di atas kue. Jia-su pun memejamkan matanya dan membuat satu permohonan. Sangsi sempat bertanya apa permohonan Jia-su gitu di Movila Force. Jia-su hanya menjawab bahwa Sangsi tahu apa keinginannya. Mendengar hal tersebut, Sangsi menjawab bahwa keinginannya sangat mudah, karena di saat itu juga Sangsi sudah setuju untuk menerima Jia-su sebagai kekasihnya. Mereka saling menatap satu sama lain dan larut dalam kisah asmara. Jia-su terlihat sangat bahagia. Dia terus menatap Sangsi gitu di Movila Force. Kemudian Jia-su menjelaskan tentang situasi keluarganya kepada Sangsi yang sebelumnya tidak pernah dia ceritakan. Karena dia takut masalah yang sedang dihadapi nantinya mungkin akan membuat Sangsi tidak nyaman ataupun keberatan. Sangsi dengan penuh perhatian menjawab bahwa dia sama sekali tidak merasa seperti yang Jia-su takutkan itu. Menjelang liburan akhir semester, Sangsi terlihat mulai giat belajar. Hari itu rupanya listrik di asrama padam. Mengetahui hal tersebut, Jia-su membawa Sangsi ke rumahnya dan menyiapkan tempat untuk belajar. Tidak hanya itu, dia juga berencana menyiapkan makanan untuk Sangsi gitu di Movila Force. Beberapa saat kemudian, mereka terlihat makan bersama. Dan setelah itu, sebagai imbalan, Sangsi mengambil alih dapur dan mencuci semua perabotannya. Malam harinya, Jia-su mengantar Sangsi pulang sambil memegang tangannya dengan erat. Dia merasa bahagia, begitu juga dengan Sangsi. Di sepanjang jalan, Jia-su bertanya tentang Sangsi yang sedang mencari tempat magang. Dia menjelaskan alasannya bahwa Sangsi melakukan itu karena ingin mencobanya. Di momen itu juga, untuk pertama kalinya Sangsi mengungkapkan perasaannya kepada Jia-su bahwa dia sangat menyukainya. Dan Jia-su pun menjawabnya di Movila Force. Di malam yang membahagiakan itu, Jia-su mendapat telepon dari Qian Fei yang mengabarkan bahwa dia akan datang ke Yihe. Singkatnya, teman itu menyadari bahwa suasana Jia-su terlihat sangat bahagia. Dan pada akhirnya,
Jia-soo menceritakan semua serta mengucapkan terima kasih karena berkat saran dari Kian Fei, Jia-soo bisa mendapatkan gadis yang dia suka. Mendengar itu semua, Kian Fei sangat terkejut saat mengetahui bahwa Jia-soo mengencani Sang-si. Dan di situ dia langsung buru-buru akan menutup teleponnya. Namun sebelum itu, Kian Fei segera menyarankan Jia-soo kembali untuk segera menjelaskan semuanya kepada Sang Yan. Tidak lama kemudian, Sang Yan menelpon mereka dalam grup karena sebelumnya Kian Fei sudah mengirim pesan yang mengabarkan bahwa Jia-soo sudah mempunyai pacar. Mereka berdua pun langsung gugup di Movie Lovers. Namun Jia-soo mengatakan bahwa dia akan memberitahunya secara langsung ketika dia datang ke Nanwoo. Hubungan Jia-soo dengan Sang-si tampak berjalan lancar di Movie Lovers. Keduanya saling menyempatkan diri untuk bertemu di tengah kesibukan mereka masing-masing. Mereka peduli terhadap satu sama lain, saling menggoda dan terkadang merasa cemburu. Sampai pada akhirnya ujian akhir semester Sang-si pun selesai di Movie Lovers. Rupanya, Sang-si masih tetap ingin mengisi waktu liburannya nanti untuk magang di Yihe. Namun dia bercerita bahwa orang tuanya tidak ingin putrinya magang di sana, bahkan sampai membantunya untuk mencari tempat magang di Nanwoo. Namun Sang-si tetap teguh pada pendiriannya untuk tetap tinggal di Yihe. Dan tepat di saat itu juga, Sang-si menerima kabar bahwa dia lulus wawancara untuk magang di perusahaan periklanan. Scene berganti. Pagi itu Sang-si mendapat telepon dari kakaknya yang menanyakan kapan dia akan pulang. Namun Sang-si menjelaskan bahwa dia tidak akan pulang karena sudah mengambil magang di Yihe dan mendapat izin dari kedua orang tuanya. Sang Yan masih tidak percaya akan hal tersebut. Dia pun marah gitu di Movie Lovers. Sang-si menyadari bahwa sebenarnya kakaknya itu sangat khawatir karena Sang-si sudah pacaran. Jadi di situ Sang-si berusaha mengirim pesan kepada kakaknya untuk menjelaskan itu semua dan mengakui bahwa dia sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan Doan Jia-soo. Namun ternyata nomor Sang-si sudah diblokir oleh Sang Yan. Hari itu rupanya adalah hari pertama Sang-si bekerja. Dia tidak menyangka bahwa kepala departemennya adalah Xiaoyu. Rupanya seniornya itu masih mengingat kejadian yang menimpa temannya dulu. Jadi selama di tempat magangnya itu, Sang-si mendapat perlakuan tidak menyenangkan darinya gitu di Movie Lovers. Dan malam harinya, keluarga Sang-si menanyakan bagaimana pengalaman pertama kalinya dia bekerja. Meski tidak menyenangkan, namun di situ Sang-si tidak menceritakan apapun. Dia juga menyembunyikan fakta itu dari Jia-soo. Jadi Sang-si hanya menceritakan hal-hal yang baik. Jia-soo datang secara khusus dan membawa karangan bunga untuk Sang-si, lalu membawanya makan malam sebagai bentuk dukungan di hari pertamanya bekerja. Bahkan hari berikutnya, Sang-si terus mendapatkan tekanan dari Xiaoyu. Dalam situasi ini, teman Jiang Ming ini beranggapan bahwa Sang-si adalah musuh temannya. Hal tersebut membuat dia terus memperlakukannya dengan tidak baik. Meski begitu, Sang-si tidak menyerah dan berusaha melakukan yang terbaik untuk pekerjaannya. Malam harinya, Sang-si yang tampak begitu lelah langsung merasakan banyak kenyamanan ketika dia bertemu dengan Jia-soo. Karena baginya, dia bersandar di pelukan Jia-soo sudah cukup untuk mengembalikan energinya yang hilang. Suatu hari, ketika Jia-soo mengantar Sang-si pergi ke kantor, dan mereka terlihat begitu mesra. Xiaoyu yang kebetulan lewat melihat pemandangan ini, dia yang berpikir bahwa Sang-si merebut Jia-soo dari temannya, langsung memberitahu Jiang Ying tentang kedekatan mereka. Mendengar kabar ini membuat Jiang Ying tidak senang dan marah. Singkatnya, Jiang Ying berusaha untuk menemui Sang-si bagaimanapun caranya. Dia benar-benar langsung datang ke tempat karaoke setelah mengetahui ada acara karyawan di kantornya Xiaoyu. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.